Yo, halo teman-teman, balik lagi bareng gua. Dan sekarang di video kali ini gue bakal ngelakuin podcastin aja. Dan orang yang bakal kita podcast kali ini adalah Piras cuy. Nah pasti kalian yang kenal lah Piras itu siapa ya. Jadi Piras itu YouTuber yang subscribernya ya bisa dibilang ya gede lah ya. Apa subscribernya 70.000 cuy. Kalian bagi kalian yang pengen subscribe, link di deskripsi cuy. Oke, jadi tanpa banyak bacot nih, kita langsung aja tanyain dia cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi kali ini gue bakal tanya-tanya lu nih, nggak apa-apa nih? Oke, boleh. Ganggu gak nih? Enggak, santai. Oke, jadi gue mau nyoba kayak lu ya. Jadi harus dari identitas dulu. Oke, jadi nama lu siapa? Nama panjang lu? Nama panjang gua itu Ahmad Firats Amini, Firadz. Oh gitu. Oke, selanjutnya lu umur berapa sekarang? Gua umur 17 tahun ini sih. Tahun ini 17. Yoi. Kelas? Kelas tahun ini naik kelas 3. Naik kelas 3 Oh, SMA. siap, kelas 3. Yoi. Oke, pertanyaan selanjutnya, lu tinggal di mana? Gua dari Banda Aceh gua, ujung Sumatera, tahu kan? Oh ya. Oke, selanjutnya nih gue pengen nanya, sebenarnya tujuan lu YouTube itu apaan sih? Tujuan utama. Tujuan gua tuh berubah-berubah sebenarnya coy. Dari awal ya, ini gue cerita dari awal ya. Ya, boleh. Dari awal itu waktu gue pertama kali bikin YouTube itu tujuan gue sebenarnya cuma buat ngisi waktu luang doang gitu awalnya ya. Ya. Terus waktu udah lumayan banyak gitu subscriber itu tujuan gue udah ke uang gitu. Udah bahaya gitu kan. Iya. Nah jadi waktu udah ke uang gue udah merasa kayak wah nggak bisa nih. Soalnya kalau udah ke uang ntar konten gue Berantakan gitu ya. berantakan gitu kan. Terus akhirnya pas udah sekitar 30.000 subscriber tuh kan awal-awal gue berkembang pesat kayak sekarang nih alhamdulillah gitu kan. Itu gue mikirnya tau gak kemana. Gue mikirnya tujuan gue itu ke silver play button. Nah itu makanya gue sekarang ngejarnya ya silver play button gitu. Makanya boleh. lebih konsisten. Nah itu deh. Nah selanjutnya nih, lu dari kapan tuh awal YouTube tuh? Wah gue sih kalau orang-orang bilang mereka 1 tahun itu lama di YouTube, gue lebih lama lagi pak. Gue 3 tahun. Wanjay. Berarti sekitar apa? 2016 ya? Yup, dari 2016. Siap. Oh ya nih, gue sebelum gue nge-podcast lu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nyangkut dalam pikiran gue cuy. Nih ya, gue lihat-lihat channel lu kan uploadnya setiap hari tuh. Lu pegel gak? Apa kayak rekor terus gitu setiap hari? Lu ngedit terus gitu? Apalagi ya gitulah lu upload setiap hari. Kalau gue lihat-lihat ya, lu capek nggak? Pegel gak? Wah, kalau itu sih jangan ditanya bro, karena taruhannya memang harus itu, taruhannya kesehatan dan juga waktu gitu. Jadi gila, kayak gimana ya? Ini mantap banget ya. Jujur nih ya, taruhan gue tuh kayak gue waktu tidur nih udah kacau sih men, udah parah waktu tidur gue tuh gini ya, gue ngedit gitu. Itu gue ngedit jam 1 sampai jam 4 gitu. Wanjir. Dan uploadnya jam 4 sampai jam 6 tuh gue upload. Dan ya maksudnya masukin thumbnail gitu-gitu kan. Iya. Terus baru jam 6 tuh gue nggak tidur. Gue nunggu sampai jam 9 buat gue promosiin full video gue ke Instagram gitu kan. Ada tuh gue post ke SG gitu. Nah itu kan gue harus kayak nunggu gitu kan. Nah itu sih kira-kira gue malam gak tidur sampai jam 9 pagi. Baru jam 9 pagi itu baru gue tidur. Ish gila. Orang tua lu gimana itu? Orang tua lu kayak ngamar gitu kayak kamu nih gak tidur udah jam segini. Marah sih sebenarnya, cuman gak ketahuan karena kan gue di atas. Oh di atas. Malu berarti di bawah. Yoi, gak ada yang tahu. Orang tua lu tahu nggak kalau lu itu nge-YouTube gitu? Tahu dong, kan gede banget juga suara gue gitu kan kalau nge-YouTube. Itu emak gue biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Tapi mendukung nggak? Apa tuh? Ngedukung channel lu gitu kayak biar selalu berkembang. Kalau ngedukung sih iya, ngedukung aja gitu, nggak ngelarang juga. Dan terlebih ke bokap gue gitu kan. Bokap gue kalau misalnya gue minta misalnya nih kayak barang-barang yang kira-kira bisa ngebantu gue di YouTube, itu bokap gue ngebantu gitu. Dulu ya, kalau sekarang gue kalau misalnya butuh barang-barang ya gue cari uang sendiri gitu kan, pakai AdSense. Iya. Asik. Oh, dulu gue dibantu sama bokap gue gitu. Sekarang ke peralatan yang lu gunakan nih. Jadi gue mau nanya dari mic dulu nih. Mic lu pakai mic apa nih kalau untuk nge-record? Mic gue itu BM800 gitu. BM800. Itu udah sekitar kapan tuh belinya tuh? Wah, gue dari awal YouTube itu beli itu tuh sekitar ya kira-kira 2 atau 3 tahun lah. Gila udah lama banget ya. Ya gak harus rusak bro, sumpah dah. Oke, selanjutnya nih ke kamera nih. Soalnya gue liat-liat nih kayaknya kamera lu bagus nih. Apa sih namanya? Lu pakai kamera apa ini? Kamera ya?
Wah, kamera gue sih sebenarnya gak terlalu mahal coy. Kamera gue tuh kamera Canon EOS 1200. Nah, kamera gue tuh gimana ya? Kamera biasa gitu. Flip screen gak bisa. Apa screennya itu nggak bisa di flip. Terus gue atur yang namanya blur itu tuh gue harus atur ke mic-nya gitu. Ngatur fokusnya itu ke mic. Jadi kalau misalnya gue udah sejajar sama mic kan pasti otomatis sudah fokus sendiri gitu kan. Karena nggak autofocus gitu. Tapi bisa input mic nggak? Nggak bisa bro, makanya itu kamera 3 jutaan gitu, entah 4 jutaan gue beli bekas juga itu. Ada niatan nggak buat beli kamera baru? Kalau beli kamera baru ada sih pastinya, cuman nggak tahu ya, gue mikir dulu nih antara beli PC atau beli kamera gitu, karena PC lebih penting kayaknya bro. Iya sih. Sekarat itu PC. Tapi kalau punya duit banyak ya dua-duanya. Oh nah itu makanya gue ngejar ya, dua-dua sih. Gue juga mikir kayak gitu ya, soalnya apalagi DSLR gue cuman 10 menit ngerekam, laptop gue juga masih ngelek-ngelek edit ya. Jadi gue kalau punya duit ya gue bingung nih, gue harus beli PC atau kamera gitu. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu mau ngejawab apa gitu. Gue harus milih PC dulu atau kamera. Sama sih bro, gue juga. Makanya. Oke, selanjutnya nih, temen-temen lu tahu nggak kalau lu itu YouTuber? Tahu sih bro, parah, satu sekolah tahu gitu. Sekolah. Gue satu sekolah. Gue dari SMP sebenarnya kan, dari SMP itu gimana ya? Gue dulu agak-agak dibully gitu karena kan, dibully karena kan gini, tau lah postur gue juga lumayan gitu kan. Terus video gue tuh emang dari dulu sebenarnya gue ngelihat video gue emang cringe gitu. Jadi wajar aja gue dibully. Cuman masalahnya ya ngapain dibully juga kan, itu proses gitu ya. Iya proses. Terus proses makanya. Terus waktu SMA ini tuh karena gue udah kira-kira udah dibilang puluhan ribu lah subscriber, jadi udah gak dibully lagi gitu. Anjay. Ya gitu sih proses bro gitu kan. Lu pernah dibully gak di sekolah selain tentang YouTube? Ya dibully inilah, body gue itu Iya digigit lah, karena kan ya waktu dulu tuh gue emang gimana ya, dulu emang salah gue sendiri sih, gue nggak ngejaga gitu, nggak ngerawat gitu kan, jadi ya bener-bener rusak sih body gue dulu tuh waktu. Waduh, nih ini masih soal YouTube nih, tentang tentang lu upload setiap hari nih. Jadi kan lu kan uploadnya setiap hari nih, lu nggak kehabisan konten gitu, kayak aduh gue harus bikin apa nih, mana kontennya yang gini-gini aja. Nah ini dia nih yang menarik nih. Gue dulu waktu pertama-tama kali upload setiap hari gitu kan, kayak gue tuh bingung gitu mau bikin video apa nih besok, lusa bikin video apa gitu kan. Nah waktu pertama-tama kali gue upload setiap hari emang kayak gitu bro, serius. Tapi ya jujur nih, karena kayak gue bilang di Q&A gue, konsisten itu perlu kan. Jadi waktu lu udah upload tiap hari nih ya bro ya, otak lu tuh seakan-akan udah diasah gitu, kayak udah dikikis buat tiba-tiba lu tuh kreatif sendiri gitu bro. Iya, nongol sendirinya ya. Jadi terlatih sendiri karena lu upload setiap hari gitu. Jadi otak lu tuh buat mikir konten jadi terlatih juga gitu. Jadi otomatis lu tuh ya jadi orang yang banyak ide lah gitu. Gue sekarang banyak banget coy, gak tahu ini buatnya kayak gimana gitu, karena semakin banyaknya itu gue gak tahu lagi gitu buatnya kayak gimana. Sekarang ya gue gak tahu lagi. Oh iya. Gak bingung lagi lah, gak bingung lagi kalau soal konten. Intinya mah selalu nongol ya. Nah iya, selalu nongol. Oke, selanjutnya nih, ini soal badan lu juga nih. Kenapa lu kalau gue lihat di Instagram lu seperti yang gue bilangin, kenapa dulu tuh gue bisa dibilang gendut ya? Kok bisa sih? Dulu. Kok makanya ini orang siapa sih? Gue awal belum kenal lu kayak pernah ngeliat gitu. Gini nih, gue tuh dulu gimana ya? Emang bener sih gue kalau soal makanan gue tuh dulu gila sih coy. Kayak gue tuh misalnya nonton video nih, gue sambil nonton makan gitu bro. Dulu ya. Tapi semenjak SMA kelas 1 gitu kan, gue udah mulai nyadar gitu. Kayak gimana cek? Ya nyadar aja lah gitu, kayak kalau gue gini-gini terus ntar mati diabetes gitu kan, mati kolesterol gitu kan. Bahaya sekali ya. Bahaya sekali, makanya gue sekarang udah sadar lah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan lu dengan haters gitu? Jadi kayak telah ngehujat lu atau gimana-gimana, apa tanggapan lu? Haters, sebenarnya gue udah lama sih berhadapan sama haters gitu. Gue biasa aja sih sebenarnya. Gue kalau dulu gue emang agak-agak triggered lagi gitu kan, kayak sakit hati gitu kan kalau dikata-katain. Tapi semenjak gue tuh gimana ya, semenjak gue semakin sering di hate, gue tuh udah makin kayak kebal aja gitu. Pas di hate gue cuma baca terus gue love gitu. Udah gak peduli lagi gitu. Kayak cuma nyimak aja ya. Malah haters itu kayak penyemangat lah, kayak pas gue lihat haters, wah ini sih gue harus ilangin dia. Cara gue ilangin dia gimana? Ya gue harus berubah gitu. Harus jadi menjadi yang lebih baik ya. Ya kayak gue kurus aja tuh gue kan karena haters bro, karena banyak yang ngatain, jadi gue
berubah lah gitu. BTW gue nggak mau ngebahas soal AdSense lu ya. Soalnya rata-rata gue lihat nih ya, YouTuber kebanyakan tuh ngebahas kayak berapa AdSense lu. Fuck man, itu Nah, gila itu tuh dia, makanya. kepo banget gitu loh. Gak enak gue ngomongin AdSense, ntar kayak minta. Lu pernah nggak di podcast ditanya kayak berapa AdSense lu gitu? Pernah nggak ditanyain? Pernah. Barusan malah kayak tadi pagi itu ada yang podcast bareng gue nanya AdSense tiba-tiba. Padahal gue udah yakin dia gak bakal nanya AdSense gitu kan. Terus tiba-tiba nanya AdSense. Ya udah sih gue bilang kayak gini aja. Ya cukup lah buat jajan dan juga sekitaran bla 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 gitu. Gue bilangnya kayak gitu. Ya itu udah paling jawaban paling simpel ya. Nah kan AdSense itu gak bisa dibilang stabil bro. Beda-beda gitu tiap bulannya kan. Iya. Makanya gue juga gini. Pas orang mau ngajak gue podcast, gue pasti ngeliat dulu kontennya tuh. Kalau kontennya bagus gue mau aja diajak. Kalau misal kontennya gak bagus gue gak mau. Kalau kontennya Nah itu dia. Gue males. Aduh. Oh apa ini bejir. Aduh cakar. Beras sabar ya. Yup. Aman. Aduh berak. Oke, kembali ke pembahasan YouTube nih. Lu tuh kayak mulai YouTube itu gara-gara apa sih? Apa yang membuat lu ingin jadi YouTuber gitu? Oke. Awalnya ya gue tuh terpengaruh dari lingkungan sih bro. Karena bukan dari ini ya, bukan lingkungan dari sekolah gue atau lingkungan dari rumah gue, tapi lingkungan dari sosial media gue gitu. Karena gue tuh kan anaknya introvert gitu kan. Jadi gue emang seringnya mainnya di sosial media doang. Nah jadi waktu gue main di sosial media, di line lah ya, di line gue itu memang banyak banget itu youtuber kecil yang jadi youtuber Minecraft, ngerti gak sih? Kayak banyak gitu kan. Nah itu makanya gue pas ngeliat teman-teman gue bikin kayak gitu ya, gue terpengaruh gitu bro. Itu awalnya gue nge-YouTube gitu kan. Ya gitu sih. Ya udahlah ya, segini aja gue nanya-nanya ya. Makasih ya udah ini nemenin gue di podcast gue kali ini. Yup, sama-sama. Udah ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.